Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun Setiawati dari program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sertifikasi ilmu dakwah. Berikut kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari kejahiliahan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul ceramah yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah pentingnya menuntut ilmu. Tak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu ukhrawi maupun duniawi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilma faridatul ala kulli muslimin wal muslimah", yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dasarnya dan tahu tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar semacam itu tidak sampai menimpa pada diri seorang muslim, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam itu mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah, dan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun jika tidak berilmu, tentu kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa yang ada di dunia ini, dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat At-Tin ayat 5, "Asfala safilin." Dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. "Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Mempunyai ilmu, mencari ilmu harus mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang yang berilmu maka akan tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan kebahagiaan hidup di dunia harus mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat tentu harus mempunyai ilmu pula. Nah, oleh sebab itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan di mana saja harus tetap kita cari, sekalipun di negeri Cina. Nabi SAW bersabda, "Carilah ilmu walau ke negeri Cina." Hadis riwayat Ibn Adi dan Baihaqi. Hadirin sekalian yang berbahagia, banyak jalan yang bisa ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah melalui pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu
melalui membaca buku, ada yang mencari ilmu lewat sekolahan, dan tentunya masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Perlu diingat dan diketahui bahwasannya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat. Sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dari usia dini dengan cara yang serius tentunya, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai usia dini. Berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibegali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni akhirat kelak. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Kita sulit untuk mengukir di atas batu. Tetapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan pernah hilang tentunya. Demikian juga sang anak yang masih kecil. Bila sudah masuk ke dalam pikirannya, ilmu pengetahuan tersebut sulit sekali untuk dilupakan tentunya. Bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa itu bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu, mengukir di atas air itu mudah. Akan tetapi, tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa. Maka mudah untuk mengingat, mudah untuk menerima suatu ilmu. Tetapi mudah pula untuk melupakannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing. Sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun, baik mengenai waktu ataupun tempatnya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat-kuatnya, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa untuk diamalkannya. Orang yang berilmu itu berkewajiban untuk mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan didapat, ancaman Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, agar kita tidak termasuk orang yang diancam Allah, maka langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah dengan mengamalkannya, mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Sebagai kesimpulan, selama hayat masih di kandung badan, mari kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Karena ilmu sangat penting dalam kehidupan. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Unzur makila wala tanzur man qala. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Demikianlah uraian singkat yang kami sampaikan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu. Hamba yang mempunyai ilmu agama, kemudian mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar bahagia dunia dan akhirat benar-benar bisa terwujud. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun, billahi bisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.